Hentikan kegiatan. Duduk, siap, gerak. Lapor ROB jumlah 25 kurang 2, hadir 23. Keterangan 2 taruna mengikuti panitia disnatalis. Selanjutnya siap menerima materi perkuliahan. Baik, setelah ini pimpin doa dan kita mulai perkuliahan. Kerjakan. Kerjakan. Awali menerima materi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini pertemuan kelima kita akan membahas tentang istilah dalam sarpras transportasi. Nah, tadi udah saya cek tonase. Tonase itu apa? Teman-teman belum paham. Ya. Kenapa istilah dalam transportasi itu perlu? Ya, ini tadi teman-teman ya, karena mencegah salah tafsir. Apa yang dimaksud salah tafsir? Saya ke Ahmad Hazi Wijaya. Mana dia? Iya, panggilannya siapa? Apa yang dimaksud enggak salah tafsir dalam pemahaman hukum? Apa yang dimaksud dengan salah tafsir? Salah tafsir menurut saya yaitu kesalahan menafsirkan suatu pernyataan teks atau situasi sehingga makna yang ditangkap berbeda dari maksud sebenarnya. Oke. Contohnya tahu nggak? Dalam apa Pak? Dalam kegiatan sehari-hari misalkan apa? Contoh kepala. Kepala itu bisa artinya apa aja? Kepala itu dalam bahasa Indonesia kan kepala bagian dari tubuh. Nah, tapi di sisi lain kepala itu bisa jadi seseorang yang memimpin. Nah itu jadi kepala sekolah, kepala kantor, kepala keluarga. Nah itu kan jadi fungsinya itu agar mencegah salah tafsir. Makasih. Siapa Nadi namanya, panggilannya? Jai. Ahmad Hazi Wijaya. Jai. Oh, Jainya. Oke, makasih Jai. Itu dia. Agar tidak menyebabkan salah tafsir atau salah yang dimaksud. Nah, di sini ada 3 poin. Pertama, memahami pentingnya istilah regulasi, terus istilah-istilah kendaraan bermotor, terus membedakan istilah-istilah dalam kasus tadi, langsung tadi kasusnya. Misalnya kepala, misalkan pagi tadi kepala saya bocor. Nah, ini membedakan istilah. Jadi yang dimaksud kepala ini adalah kepala dari bagian tubuh. Beda lagi dengan konsep misalkan pagi ini kepala kantor saya meninggal. Nah, ini beda lagi ya konsepnya. Ini yang membedakan istilah dalam studi kasus seperti itu. Dalam keterangan saksi di pengadilan juga perlu ya teman-temannya, agar tidak salah paham. Nah, contohnya istilah laik jalan. Arik Alfat Atalah Andalusia. Panggilannya siapa? Arik. Apa yang dimaksud laik jalan? Saya ke sana. Apa yang dimaksud laik jalan? Kendaraan laik jalan. Apa yang dimaksud kendaraan laik jalan, Arik? Baik, jadi untuk istilah laik jalan dalam kendaraan bermotor berarti kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan layak beroperasi di jalan umum, Pak. Oke. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012. Oke. Salah satu
ciri kendaraan layak jalan apa? Salah satunya Heeh. kendaraan bermotor itu tidak overload, Pak. Oke, tidak overload. Siap. Oke, makasih Arik Siap, Pak. dari Siap, Sidoarjo, Pak. Arik dari Sidoarjo. Nah, jika bengkel tidak memahami istilah dengan benar, maka sebenarnya tidak mengetahui syarat atau dianggap layak. Jadi ada bengkel yang, Pak ini remnya benar, ternyata benernya konsepnya layak jalan ini seperti apa? Dari tekanannya, Pak ini knalpotnya misalkan sudah keluar asap. Nah ternyata layak jalan ini ada ketentuan, misalkan partikel yang terkandung harus sekian. Nah ini definisi layak jalan sendiri ya diatur dalam peraturan PP nomor 55 tahun 2012. Nah itu teman-teman bisa download. Yang kedua, fungsinya ini memastikan prosedur pemeriksaan dan penegakan hukum yang tepat. Misalkan saat terjadi kecelakaan, kelalaian atau kesengajaan, nah ini menjadi hal yang sangat krusial dalam menetapkan suatu tersangka atau hukuman kepada seseorang. Apa perbedaan kelalaian dan kesengajaan? Aulia Fabian Dita mana? Apa perbedaan antara kelalaian dan kesengajaan? Panggilannya siapa? Aul. Aul asalnya dari mana? Dari Purbalingga. Apa bedanya kelalaian dan kesengajaan? Secara singkatnya Pak, kelalaian lebih kepada kurangnya perhatian atau kewaspadaan yang berakibat pada kerugian. Sedangkan kesengajaan adalah tindakan yang dilakukan dengan niat dan kesadaran penuh, baik untuk tujuan baik maupun buruk. Oke, bedanya kelalaian dan kesengajaan itu ya. Oke, kelalaian dan kesengajaan. Kalau pembunuhan itu masuknya kelalaian atau kesengajaan? Itu kesengajaan Pak. Kesengajaan, oke. Berikutnya Azelia Putri Azahra. Izin tadi ya, sorry. Daniel Akbar Abdul Hafiz. Oke, ini nih Daniel. Kalau kecelakaan itu masuk, kalau kecelakaan lalu lintas masuknya kelalaian atau kesengajaan? Sebentar. Daniel Akbar Abdul Hafiz, asal? Tegal. Asal Tegal. Kalau kecelakaan itu masuknya kelalaian atau kesengajaan? Kecelakaan tuh. Bisa kena kesengajaan atau juga kelalaian, Pak. Bisa kesengajaan atau kelalaian. Oke. Kecelakaan, definisi kecelakaan apa? Udah oke, stop di situ. Berikutnya Dita Setia Budi. Nah, definisi kecelakaan adalah sebentar. Definisi kecelakaan menurut Dita. Kecelakaan merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada misal di sebuah jalan terjadi kecelakaan antara truk atau mobil yang tidak disengaja dan tidak sengaja. Kecelakaan merupakan insiden yang tidak diinginkan oleh semua orang. Oh, berarti jatuhnya kelalaian ya, bukan kesengajaan. Dita Stabudi, panggilannya Siap Dita. Dita, asal? Siap asal Batang. Asal Batang, oke. Jadi tadi yang disampaikan sama Daniel ini, kalau kecelakaan menurut undang-undang maksudnya kelalaian, bukan kesengajaan. Kalau kesengajaan itu jatuhnya ke pembunuhan. Kalau misalkan ada kecelakaan, tapi setelah diusut sengaja menabrak, itu masuknya nggak ke undang-undang lalu lintas, masuknya ke KUHP. Jangan dicari pembunuhan menggunakan kendaraan bermotor, misalnya sengaja nih ditabrak, itu nggak keluar di undang-undang lalu lintas. Karena definisi kecelakaan adalah kelalaian atau ketidaksengajaan. Kalau kesengajaan masuknya ke pembunuhan. Nah ini. Nah di sini teman-teman jangan sampai karena ada kasus misalkan teman-teman menjadi orang yang dipanggil pada saat terjadinya
kasus di persidangan tapi dia sebagai orang yang dimintakan keterangan, namanya apa nih? Berikutnya tadi Dita Farel Dwi Septian Arianto. Oh, iya. Orang yang dipanggil dimintai keterangan karena keilmuannya dalam suatu persidangan. Panggilannya siapa? Farel. Siapa? Orang yang dipanggil pernah nonton persidangan? Persidangan apa di TV? Tentang korupsi, Pak. Korupsi. Nah, yang saksi yang dipanggil bocoran wah. Yang dipanggil sebagai narasumber atau siapa? Sebagai narasumber atau saksi? Saksi ahli. Saksi ahli. Oke, saksi ahli. Jadi tadi jawabannya saksi ahli ya. Jadi orang yang dipanggil untuk memberikan penjelasan secara akademis itu saksi ahli. Jadi dimintai keterangan. Jadi kalau saksi ahli menafsirkan kata-kata misalkan Pak ini gara-gara kelalaian karena yang pertama itu atau yang kedua gara-gara kesengajaan, itu bisa berdampak hukuman yang lebih berat kalau untuk kelalaian. Makanya teman-teman pernah mendengar namanya kecelakaan kerja? Nah, itu kecelakaan tadi konsepnya adalah ketidaksengajaan. Misalkan orang lupa matiin listrik, tiba-tiba megang listrik, akhirnya meninggal. Nah, itu tidak sengaja. Kecuali by design ya teman-teman, setelah dilihat CCTV ternyata pembunuhan berencana. Nah, fungsinya juga untuk mendukung akurasi dalam laporan dokumen resmi. Jadi istilah-istilah dalam sarana transportasi ini digunakan untuk dokumen-dokumen resmi. Pada saat orang membaca dokumen kita tahu. Misalkan formulir KIR disebut rem parkir mekanis atau rem utama hidrolik, massa total. Nah, ini harus dipahami. Rem parkir mekanis. Nah, coba saya cek ke tadi sampai Farel, berikutnya Guru Pedrosa by Al-Baihaqi. Oke. Apa yang dimaksud rem parkir mekanis? Ini kan TRO ya. Udah dapat komponen kendaraan bermotor belum? Nah, rem parkir mekanis. Nah, setelah Guru Hari Kurniawan, rem utama hidrolik. Setelah Hari Kurniawan, Isra Safrizal Kalam, massa total. Guru Pedrosa. Apa yang dimaksud rem parkir mekanis? Rem parkir mekanis merupakan rem yang mengoperasikan pengereman dengan menggunakan kabel mekanik yang dihubungkan dari tuas rem tangan ke mekanisme rem pada roda kendaraan. Oke. Sistem rem parkir mekanis umumnya digunakan pada kendaraan penumpang atau mobil kecil. Biasanya bekerja pada roda belakang. Oke ya. Jadi teman-teman udah tahu apa arti rem parkir mekanis. Jadi mekanik digunakan pakai kekuatan tangan atau biasanya pakai untuk roda ban belakang tadi ya. Tadi Guru Pedrosa, Pak. Panggilannya? Pedrosa, Pak. Pedrosa asal Cilacap. Asal Pedrosa asal Cilacap. Terima kasih. Berikutnya Hari Kurniawan. Hari Kurniawan. Pertanyaannya rem utama hidrolik. Rem utama hidrolik adalah sistem rem yang menggunakan cairan sebagai media untuk mentransfer tekanan dari pedal rem ke komponen rem lainnya. Oh gitu. Jadi bedanya mekanis sama hidrolik? Kalau hidrolik adalah pakai cairan. Kalau mekanis tadi pakai? Mekanis tadi pakai kawat. Oh, alat penghantar dayanya atau apa namanya ibaratnya? Penghubungnya adalah kawat ya. Hari Kurniawan panggilannya? Siap, Hari, Pak. Hari asal
Siapa Salpati, Pak? Asal Pati, oke. Hari asal Pati, guru asal Cilacap. Nah, saya sambil kenal ya teman-teman. Berikutnya Isra. Isra, masa total. Apa yang disebut masa total? Misalkan ada pengadilan, Bapak dikenakan hukum karena membawa masa total yang berlebihan dengan tonase, misalkan. Apa yang dimaksud masa total? Masa total adalah hasil jumlah dari semua massa yang ada di dalam suatu benda atau objek. Oke, massa yang terkandung dalam semua benda atau objek, baik kendaraan ataupun barang bawaan ya misalkan. Berarti jatuhnya ke bruto, berat kotor ya. Oke. Pak Isra Safrijal Kalam, panggilannya? Siap Isra. Isra, asal? Asal Mojokerto. Isra asal Mojokerto. Oke, terima kasih. Nah, itu dia contoh istilah penting dalam regulasi. Nah, ini ada kendaraan bermotor, laik jalan. Teman-teman tahu nggak ya ini? Karoseri, uji tipe, dan lain-lain. Emisi gas buang, pengguna jalan. Nah, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya adalah jadi penting ya dari profesionalisme teman-teman. Nah, teman-teman kan nanti jadi ahli keselamatan transportasi di bidang otomotif. Jadi penting mengetahui tentang istilah-istilah. Kalau misalkan keuangan ya tentang akuntansi. Kalau terkait otomotif ya teman-teman juga harus paham tentang informasi tentang otomotif. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Jadi ini kenapa teman-teman harus dibekali tentang mengenali istilah-istilah sarana prasarana transportasi. Di sini ada istilah kendaraan bermotor, ada laik jalan, ada ranmor umum, karoseri, pengujian berkala, STNK, SRUT. Nah, teman-teman harus familiar dengan hal ini. Saya mau cari contoh kasus mungkin ya. Tadi sampai ke Isra dari Pekalongan, ya. Mojokerto, oh, sorry, dari Mojokerto. Pekalongan dari mana? Mojokerto ya. Oke, Muhammad Abizal Al-Ghifari, iya. Di sini kan temennya macem-macem ya. Pernah nggak sih kamu ngomong sama seorang artinya tulisan sama, artinya beda, homonim, kan dari macam-macam nih. Siap. Pernah? Siap, pernah Pak. Di mana? Sama siapa ngobrolnya? Di sini ya? Mungkin di asrama Pak. Sama siapa? Sama Contohnya? sekamar sama Isra Pak. Isra asli tadi? Mojokerto. Kamu? Saya tinggal di Bekasi Pak. Bekasi. Bahasanya apa yang salah? Apa yang bahasa yang diperdebatin? Yang roaming, yang bikin roaming apa? Apa Sro? Bahasa kita yang sama tapi artinya beda. Sempat salah paham. Oh, pakai bahasa Indonesia, oke. Karena pakai bahasa Indonesia ya. Iya. Nah. Tapi kamu sekarang tahu bahasa Jawa? Siap tahu. Tahu ya. Sejak kapan? Siap, sudah dari lama Pak sebenarnya. Oh, kamu berarti keturunan Jawa? Iya, siap. Oh, berarti nggak jadi masalah. Siapa namanya tadi? Siap Abizar Pak. Panggilannya? Abizar. Abizar dari Bekasi. Siap. Bekasinya? Siap Cikarang Pak. Cikarang. Oh. Cikarang beda sama Bekasi kayaknya ya. Beda kabupaten. Kecamatan. Oh, kecamatan. Oh. Kalau Bekasi kan kabupaten. Oh iya kecamatan. Oke.
Nah ini contoh kasusnya, tapi nggak ketemu saya kebetulan ya. Mungkin pernah teman-teman pernah bahasa Sunda sama Jawa dicokot ya. Cokot bahasa, ada orang Sunda di sini. Cokot itu di apa? Diambil. Kalau orang Jawa ngomongnya apa? Cokot, gigit. Kang, cokot Kang misalkan. Maksudnya suaminya suruh gigit kan nggak mungkin. Nah itu homonim. Homonim apa kemarin bahasa Indonesia udah dapat homonim? Iya. Suaranya sama, artinya beda. Pak siapa nama dosennya? Pak Aat. Nah, homonim. Itu hubungannya sama hukum. Jadi harus tahu konteksnya gimana. Ada yang ditanyakan sampai sini. Nah, itu adalah istilah sarana dan prasarana dalam transportasi. Oke, sekalian saya panggil nama. Tadi sampai Isra Muhammad Abizar, Muhammad Aziz Ariswa. Iya. Nah, sekalian baca. Kendaraan bermotor, apa yang dimaksud kendaraan bermotor? Ini depan ada nih. Kendaraan bermotor ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu dan diatur pada pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Oke. Berikutnya kita pahami bareng ya. Laik jalan. Tadi sampai di Abizar Aziz. Aziz asalnya dari mana Aziz? Asal dari Muara Enim, Lampung, Sumatera Selatan, Palembang. Berikutnya baca lagi yang laik jalan. Laik jalan. Laik jalan yaitu kondisi kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku ini aturan hukum ya. Berikutnya ranmor umum atau kendaraan bermotor umum. Tadi berikutnya Muhammad Harun Yahya. Mana Muhammad Harun Yahya? Oke. Apa yang dimaksud angkutan umum? Angkutan umum yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran. Biasanya angkutan umum ini banyak terdapat di kota-kota besar atau kabupaten-kabupaten yang berada di desa. Oke. Jadi bedanya angkutan umum dan pribadi apa? Bedanya adalah angkutan umum ini merupakan kendaraan seperti angkutan, Pak. Jadi kendaraan untuk mengangkut banyak orang terus dipungut biaya bayaran, sedangkan pribadi seperti mobil-mobil pribadi itu sama-sama kendaraan mobil, cuma kepemilikannya pribadi ya. Intinya yang satu bayar, ya yang satu milik pribadi. Angkutan umum itu ada dua, apa saja? Angkutan menurut barang yang diangkut. Ya baik, menurut barang yang diangkut terbagi menjadi dua, yaitu untuk mengangkut manusia, dan untuk mengangkut barang, Pak. Okay. Angkutan umum barang seperti truk-truk pengangkut barang, truk-truk distributor. Sedangkan untuk manusia bis dan angkutan umum. Manusia atau penumpang ya. Oke. Tadi namanya siapa? Siap, Muhammad Harun Yahya. Panggilannya? Harun. Harun. Asal? Asal Pati. Asal Pati. Oke. Berikutnya Muhammad Kemal Pasha, tua kelas. Karoseri, ya ini karoseri. Apa yang dimaksud karoseri? Karoseri adalah bagian dari kendaraan bermotor selain sasis dan mesin yang berfungsi melindungi dan membawa muatan atau penumpang. Pernah lihat karoseri di Indonesia? Pernah, Pak. Di mana? Di jalan, ada di terminal pernah, Pak. Contoh merek karoseri yang pernah kamu lihat? Adi Putro sama Laksana, Pak. Oke, cocok. Berarti di luar kepala. Tadi namanya
Muhammad Kemal Pasha. Muhammad Kemal Pasha. Panggilannya? Kemal. Kemal. Asal? Asal Kabupaten Kebumen, Pak. Asal Kabupaten Kebumen. Oke. Makasih Kemal. Siapa? Berikutnya Noval. Muhammad Noval. Pengujian berkala. Apa yang dimaksud pengujian berkala? Pengujian berkala merupakan pemeriksaan teknis kendaraan secara berkala yang dilakukan untuk memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Oke. Pengujian itu ada dua. Kamu pernah tahu nggak? Ada uji berkala sama uji tipe. Bedanya apa? Kalau uji berkala itu Pernah dengar nggak? Pernah nggak? Nah, kalau uji berkala kan tadi kamu bilang. Kalau uji tipe pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? belum sih. Belum. Uji tipe uji awal sebelum kendaraan beroperasi di jalan. Jadi satu sampelnya itu diuji untuk sampel untuk kendaraan untuk diproduksi secara massal. Paham? Paham. Uji tipe apa? Pengujian awal untuk kendaraan sebelum digunakan di jalan raya. Iya, oke. Jadi itu sifatnya sampel aja. Kasih 2 atau 4 atau 5 untuk sebelum diproduksi selama ribuan kendaraan gitu ya. Itu yang disebut uji tipe. Uji berkala berapa tahun? Setahun berapa kali? Pernah dengar? Belum, Pak. Belum. Setahun 2 kali. Belum dengar ya? Oh, belum. Oke, nggak apa-apa. Di sini uji berkala ini setahun 2 kali, 6 bulan sekali. Yang diperiksa di uji berkala apa aja? Tahu? Kira-kira 2 atau 3? Mungkin mesin sama sasisnya, Pak. Mesin atau sasis. Oke. Belum dapat pengujian ya? Materi pengujian kendaraan bermotor. Belum ya? Belum. Oke. Pernah ke Disub? Sudah, Pak. Pernah ke pengujiannya? Pernah, Pak. Yang diuji apa? Masa ya nggak pernah tanya? Pernah ini, Pak. Apa yang uji emisi? Itu uji emisi, bukan mesin ya? Bukan, Pak. Uji emisi atau yang cara ngujinya gimana? Pakai alat dimasukkan ke ini, Pak, knalpot. Oke, cocok. Selain tahu kamu uji emisi, selain uji emisi, uji apa lagi? Apa yang dicek nih kendaraan? Lampu, Pak. Lampu, cocok. Masih ada lagi nggak yang kamu inget? Terus sama yang kayak kemiringan roda itu, Pak. Oke, kemiringan kincup roda namanya. Oke, biar nggak gini ya, oleng. Ada lagi? Udah? Apa lagi? Satu lagi yang penting itu. Untuk menghentikan kendaraan. Rem, Pak. Iya, rem. Oke, jelas ya. Itu namanya uji berkala. Tadi siapa namanya? Muhammad Noval. Muhammad Noval asal? Asal Ngawi. Ngawi. Asal Ngawi, panggilannya Noval. Oke, 3 menit lagi kita selesai ya. 11.40 ya, Nova. Oke. Ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Masih banyak istilah tentang pengujian kendaraan bermotor atau sarana prasarana teman-teman ya. Nanti seiring jalannya waktu teman-teman ibaratnya ketemu hal-hal yang baru, teman-teman lebih paham. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Sama saya mau mengasih tugas teman-teman. Di-upload seperti biasa, tulis tangan. Ada 5 soal. Oke, saya ulangi lagi pentingnya memahami istilah sarana prasarana ini biar intinya nggak salah paham ya. Biar nggak salah paham antara apa yang disampaikan dan apa yang tertulis. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Hentikan kegiatan. Duduk. Siap. Gerak.
Menerima materi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Setelah ini bubarkan, ada tugas nanti dikerjakan, besok kita presentasi. Setelah ini pimpin doa dan bubarkan. Kerjakan. Kerjakan. Mengakhiri menerima materi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Oke, terima kasih teman-teman. Tolong tugasnya dikerjakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.